Sunan Kalijaga adalah salah satu wali dari 9 wali penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Selama perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian wayang kulit untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat yang awalnya mayoritas beragama Hindu-Buddha ini di suatu tempat. Dalam cerita wayang kulit yang disampaikannya, Sang Sunan sedikit demi sedikit menyisipkan petuah dan ajaran-ajaran Islam untuk menarik perhatian masyarakat terhadap agama yang dibawanya. Pusaka Sunan Kalijaga selain dikenal memiliki pendekatan yang halus dalam melakukan penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai salah satu sunan yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan bahwa Sunan Kalijaga pernah berhasil menaklukkan penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul hingga masuk Islam. Ilmu kebatinan tinggi yang dimiliki Sunan Kalijaga dibuktikan dengan beberapa benda pusaka peninggalannya. Apa saja benda pusaka Sunan Kalijaga yang ditinggalkannya itu? Berikut ini benda peninggalan Sunan Kalijaga. 1. Rompi Ontokusumo. Pusaka Sunan Kalijaga yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Berdasarkan banyak riwayat, diketahui bahwa rompi ini merupakan hadiah yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah kisah, rompi Ontokusumo didapatkan oleh Sunan setelah beliau selesai menghatam Al-Quran. Tepatnya pada malam Jumat Legi, Sunan Kalijaga bersama ke-8 sunan lain yang sedang berkumpul di Masjid Agung Demak tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan bahwa sang sunan akan memperoleh hadiah berupa kulit kambing. Kulit kambing tersebut mesti dibuat menjadi rompi. Rompi inilah yang kemudian disebut sebagai rompi Ontokusumo. Rompi Ontokusumo sendiri kemudian menjadi piandel Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika mengenakan rompi ini, Sunan Kalijaga menjadi lebih kuat. Rompi ini pula lah yang menjadi tameng dalam pertempurannya menaklukkan Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Adapun hingga saat ini, rompi Ontokusumo masih terjaga. 2. Keris Kiai Carubuk. Selain rompi Ontokusumo, Kanjeng Sunan Kalijaga juga memiliki senjata pusaka berupa sebuah keris. Pusaka Sunan Kalijaga yang satu ini dibuat oleh Empu Supa, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Saat diminta tolong untuk membuatkan keris untuk sang sunan, Empu Supa terkaget-kaget karena konon bahan yang diberikan padanya hanyalah besi berukuran sebuah biji asam. Meski hanya sebesar biji asam, besi yang diberikan Sunan sebagai bahan kerisnya ternyata memiliki berat yang luar biasa, tak sesuai dengan besar dan ukurannya. Singkat cerita, Empu Supa kemudian selesai mengerjakan tugasnya. Keris yang sudah jadi itu kemudian ia serahkan pada sang sunan. Oleh sang sunan, keris dengan 17 lekuk itu kemudian diberi nama keris Kiai Carubuk. Keris ini sangat ampuh dan diwariskan turun-temurun. Keris ini bahkan dapat mengalahkan kesaktian keris setan kober yang dipunyai Arya Penangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. 3. Api Alam. Pusaka Sunan Kalijaga selanjutnya adalah api alam. Api ini merupakan api abadi yang hingga kini masih terus menyala di daerah Merapen, Jawa Tengah. Api alam ditemukan pertama kali oleh Sunan Kalijaga saat Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah dalam perjalanan dakwahnya. Tiba-tiba berhembus gas yang kemudian menjadi api dengan ukuran diameter 1,5 meter. Api ini sempat digunakan oleh Empu Supa untuk membuat keris sebelum akhirnya ditimbun menggunakan batu kapur agar tak membahayakan orang. 4. Sendang atau sumur. Masih di daerah Merapen,
Sunan Kalijaga juga meninggalkan sebuah pusaka berupa sumur dengan air yang jernih. Sumur yang saat ini sering diziarahi itu berubah warna airnya menjadi keruh kuning dan terlihat mendidih setelah Empu Supa menyepuhkan keris yang dibuatnya di sumur pusaka ini. 5. Batu bobot. Batu bobot adalah batu berat yang sengaja ditinggalkan Sunan dalam perjalanan dakwahnya di Merapen. Batu ini sengaja ditinggalkan karena beratnya yang luar biasa dan tak mungkin dibawa dalam perjalanan pulang. Kisah asal-usul batu bobot ini juga pernah dijadikan landasan Empu Supa ketika membuat keris Kiai Carubuk. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe.